saya Rizka Ramadona, akhiran NIM 86. Saya Ega Putri dengan akhiran NIM 87. Kami akan membahas materi tentang perkembangan bahasa pada anak. Bahasa merupakan seberang bentuk komunikasi di antara orang-orang, baik yang bersifat verbal ataupun gerak isyarat dan sikap. Penggunaan lambang-lambang dalam komunikasi. Beberapa bentuk bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa tubuh atau isyarat. Tahapan perkembangan bahasa secara umum. Perkembangan keterampilan bahasa pada individu dapat dibagi ke dalam 4 komponen, yaitu fonologi, semantik, tata bahasa, pragmatik. Kemudian tahapan pengembangan bahasa dapat dibedakan ke dalam tahap-tahap berikut. Yang pertama, tahap pralinguistik atau meraban. Yang kedua, tahap holofrastik atau kalimat satu kata. Yang ketiga, tahap kalimat dua kata. Yang keempat, tahap pengembangan tata bahasa awal. Kemudian tahap pengembangan tata bahasa lanjutan, lalu tahap kompetensi lengkap. Karakteristik perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang di lingkungan remaja, dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Pengaruh pergaulan di dalam masyarakat atau teman sebaya terkadang cukup menonjol, sehingga bahasa anak atau remaja menjadi lebih diwarnai pola bahasa pergaulan yang berkembang di dalam kelompok sebaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, umur anak. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, kecerdasan anak. Yang keempat, status sosial ekonomi keluarga. Yang kelima, kondisi anak. Perbedaan individual dalam kemampuan dan perkembangan bahasa menurut Chomsky. Anak dilahirkan ke dunia telah memiliki kapasitas bahasa. Akan tetapi, seperti dalam bidang yang lain, faktor lingkungan akan mengambil peranan yang cukup menonjol mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut. Mereka belajar makna kata dan bahasa sesuai dengan apa yang mereka dengar, lihat, dan mereka hayati dalam hidupnya sehari-hari. Perkembangan bahasa anak terbentuk oleh lingkungan yang berbeda-beda. Berpikir dan berbahasa merupakan dua aktivitas yang saling melengkapi dan terjadi dalam waktu yang relatif bersamaan. Seringkali dikatakan oleh banyak orang bahwa kemampuan berpikir seseorang menentukan dan sekaligus dapat memahami dari kemampuan bahasanya. Sebaliknya, kemampuan bahasa seseorang merupakan cerminan dari kemampuan berpikir seseorang. Yang ketujuh, tahapan-tahapan umum perkembangan kemampuan berbahasa seorang anak, yaitu lokalisation, talking, learning, vocabulary, terus speech. Selanjutnya yang ke-8, salah satu penyebab tidak dilakukan lagi paling umum dan paling serius adalah ketidakmampuan mendorong motivasi anak berbicara. Bahkan pada saat anak mulai berkolate, perkembangan berbicara merupakan suatu proses yang sangat sulit dan rumit. Terdapat beberapa kendala yang sering kali dialami oleh anak, antara lain yang pertama itu anak cengeng, yang kedua anak sulit memahami isi pembicaraan orang lain. Selanjutnya yang ke-10, agar kemampuan berbahasa remaja dapat berkembang secara optimal sejak dini, anak perlu diperkenalkan dengan lingkungan yang memiliki kemampuan berbahasa yang variatif. Situasi yang menunjang perkembangan bahasa juga perlu diciptakan dan dikembangkan oleh para guru di sekolah. Di sisi lain, masyarakat perlu memberikan dukungan yang bersifat kondisi psikologi dan sosiokultural bagi perkembangan bahasa remaja. Lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sangat perlu menciptakan suasana yang dapat membesarkan hati atau mendorong